terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Alam SPD SD, yang terhormat rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SDM 67 Sahiring. Terima kasih atas kesempatannya, dukungannya hingga hari ini saya masih bisa melanjutkan program guru penggerak angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mendiskusikan tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di modul 1.4. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif dapat dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kelas. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter baik itu akan membentuk suatu budaya positif. Bagaimana caranya mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang pastinya mengenai budaya positif di sekolah itu pertama itu kita harus disiplin. Disiplin tapi dalam artian disiplin ini bukan berarti disiplin itu kalau kita mendengarkan biasanya kita hubungkan dengan sebuah hukuman, padahal disiplin itu berarti teratur dan patuh kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali, dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan dengan positif atau cara yang baik. Tapi sebelum kita menanamkan disiplin kepada siswa-siswa kita di sekolah, sebaiknya kita sebagai guru yang pertama harus disiplin. Yang pertama itu seperti disiplin waktu, disiplin mengajar. Terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan dari kita itu anak-anak itu bisa mencontoh kita bagaimana kecepatan kita ketika kita hadir di dalam kelas. Di sini tujuan disiplin itu sangat mulia, yaitu tujuan penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter seperti santun, jujur, peduli, dan memiliki karakter-karakter nilai kebajikan sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam setiap tingkah lakunya. Izin dulu Bapak Ibu. Sekarang mungkin harus juga kita berdiskusi mengenai kata disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu itu disiplin itu seperti bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa? Tidak ada Bapak Ibu. Disiplin itu kita harus itu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya itu tanggung jawab, mandiri, toleransi, rasa hormat, dan yang jelasnya saling menghargai. Seperti saya dengan Bapak Ibu guru di sini kita harus saling menghargai dengan siswa juga. Contohnya itu ketika kita sampai di sekolah, kita menyapa siswa kita dengan memberi salam, dengan senyum kepada siswa kita, dengan menyapanya. Mungkin itu salah satu contoh disiplin. Dan ketika kita lewat di depan, mungkin kita bisa menerapkan dengan makatabe. Mungkin itu contoh disiplin yang bisa diterapkan di sekolah kita, dan kita harus memberi contoh kepada anak-anak kita ketika kita juga lewat di depannya. Seperti ketika anak-anak kita sedang menyapu, tidak boleh juga langsung kita sebagai guru langsung lewat di depannya. Kita seharusnya makatabe juga kepada siswa supaya siswa juga bisa mencontohi kita. Di sini dulu sedikit. Kalau menurut saya
segalanya. Karena apabila disiplin ini kita terapkan, dari apapun itu akan terakhirnya akan berhasil anak-anak. Bukan cuma anak, kita juga sebagai guru terbentuk juga. Karena biasa anak-anak bilang kita diajar begini, padahal guru tidak melakukannya. Jadi yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita seorang guru lebih dulu kita menanamkan disiplin pada diri kita sendiri, baru kita terapkan pada anak-anak. Karena kita takut misalnya nanti kita dibilangin sama anak-anak, ibu suruh saya datang cepat, padahal ibu terlambat datang di sekolah, contoh. Jadi menurut saya kalau disiplin ini kita sebagai guru harus betul-betul kita menanamkan dulu disiplin ini kepada diri kita sendiri, baru kita terapkan pada anak-anak. Jadi kalau misalnya disiplin ini kita betul-betul terapkan, semuanya akan berjalan dengan baik, akan berhasil akhirnya nanti. Itu pendapat saya tentang kedisiplinan. Ya, terima kasih Bu. Apa yang disampaikan juga para sekolah itu sangat betul. Mendisiplinkan siswa itu yang pertama-tama kita harus mendisiplinkan diri dulu. Terlebih dahulu diri kita yang harus disiplinkan, kemudian menyuruh siswa untuk melakukan hal demikian. Tapi di sini Bapak Ibu mengenai teori disiplin itu ada yang memotivasi, ada yang motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Disiplin itu biasanya siswa itu disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ada juga disiplin itu memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dia percaya. Tapi mungkin di sini yang paling bagus itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan suatu permainan di guru penggerak, yaitu saling menggenggam tangannya dan untuk mengambil benda itu di dalam tangan temannya. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana jika ada satu barang kita pegang di tangan kita dan bagaimana cara orang lain mempengaruhi kita untuk mengambil barang itu. Tapi sebenarnya barang itu biasanya kita lepas karena keinginan kita, walaupun itu banyak gangguan dari luar, tapi kalau bukan kita sendiri yang mau melepaskan, orang itu tidak akan bisa mengambilnya. Seperti itulah diri kita, walaupun bagaimanapun dari luar itu pengaruhnya, kalau bukan diri kita yang mau berubah itu tidak akan bisa. Walaupun itu banyak bujukan, tapi kalau memang kita tidak mau merubahnya itu tidak akan bisa Bapak Ibu. Seperti itu juga kedisiplinan, walaupun kita di sini bagaimana ditegur, tapi kalau kita tidak bisa merubahnya itu tidak akan terjadi juga. Tapi dari situ banyak alasan yang membuat disiplin itu sulit untuk kita tanamkan dalam diri kita. Karena saya sendiri juga pun demikian, saya masih belum bisa disiplin Bapak Ibu. Terkait dengan disiplin, kita akan melanjutkan dengan keyakinan kelas. Di dalam kelas itu kita akan membuat suatu keyakinan kelas terkait dengan teori disiplin tadi,
supaya siswa kita itu tidak lagi bilang, kita harus mengingatkan setiap hari bilang menyapu di dalam kelas sebelum belajar, datang tepat waktu, tapi kita akan menuangkan ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini maksudnya siswa sendiri yang membuat kesepakatan bersama. Kemudian bagaimana cara kita untuk membimbingnya. Caranya membuat keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak dan mengarahkan siswa untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing mengenai keyakinan kelas yang dibuat. Dan jelasnya keyakinan kelas itu harus bernilai positif dan ditinjau juga dari keadaan sekolah. Untuk keyakinan kelas itu seperti selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta miliknya berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Menurut Goslan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Dan dengan meyakini sesuatu, seseorang secara sadar atau tidak akan lebih tergerak dalam melaksanakan sesuatu tersebut karena memiliki kontrol terhadap nilai yang diyakininya sendiri. Jadi keyakinan kelas itu bukan lagi guru yang membuat peraturan, tapi siswa sendiri yang membuat peraturan itu. Jadi marilah kita sama-sama membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa kita. Terkait dengan keyakinan kelas, sebenarnya siswa itu biasa terkait juga dengan disiplin tadi. Sebenarnya siswa itu adanya kurang disiplin juga, tapi ada juga kaitannya dengan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya yaitu ada yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Maksudnya di sini kebutuhan untuk bertahan hidup itu terkait dengan kebutuhan makan, minum kita. Seperti halnya siswa ketika masuk di dalam kelas, biasanya itu siswa dalam kelas itu mengantuk. Dia itu mengantuk, kurang konsentrasi, tapi sebenarnya di sini dia itu karena tidak sarapan. Berarti di sini kebutuhan bertahan hidup itu kurang. Ada cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang biasanya itu siswa kita mengajar dia jalan-jalan, tapi sebenarnya dia melakukan itu untuk mendapatkan teguran dari kita, karena dia butuh cinta dan kasih sayang kita. Jadi ada saja alasannya mengapa siswa itu melakukan sesuatu hal, karena siswa mau diperhatikan. Dan kebebasan, siswa juga itu perlu kebebasan. Makanya biasanya itu siswa itu nakal di dalam kelas karena dia mau memenuhi kebutuhan kebebasannya. Dan kesenangan itu terkait dengan siswa biasanya suka melihat temannya menangis atau mengganggu temannya ketika belajar, karena itu kebutuhan dasar kesenangannya kurang. Dan kekuasaan, biasanya di sini terkait dengan kekuasaan. Biasanya siswa itu ada siswa yang pintar, dia itu mendominasi di kelas karena terkait dengan kebutuhan dasar kekuasaannya itu kurang. Jadi ada saja alasan siswa mengapa siswa melakukan hal begitu. Jadi kita tidak boleh juga langsung memarahi siswa. Kita tanya dulu, nah kenapa kita mengganggu teman Kak? Ini Bu begini. Begitulah, karena siswa itu memiliki kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ada juga yang mendasari itu motivasi perilakunya.
positif ada yang dinamakan dengan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sekarang sebelum itu mari kita berdiskusi. Pada jam pulang sekolah, Ibu Dina menawari Ibu Salma untuk pulang bersama dengan berboncengan di motor. Ibu Dina, ayo Bu, ikut saya saja dan daripada naik ojek online lumayan bisa hemat. Ibu Salma, tapi saya tidak punya helm Bu, gimana dong? Ibu Dina, udah ikut saja, ini hari Sabtu, tidak ada polisi. Oh, atau nanti kalau ada polisi di dekat lampu merah, nanti Ibu turun jalan sebentar. Lalu saya jemput lagi bagaimana? Menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu jika Bapak Ibu adalah Ibu Salma, apa yang Ibu akan lakukan? Bagaimana pendapat tentang sikap Ibu Dina? Apakah Ibu Dina sudah menerapkan disiplin positif ini atau belum? Belum. Kalau saya belum, karena peraturan berlalu lintas itu bukan hanya berlaku pada hari efektif, hari kerja, tapi pokoknya kalau kita mengendarai beroda dua harus peraturannya harus memakai helm. Jadi kalau menurut saya Ibu Dina ini belum menerapkan disiplin positif. Iya betul sekali Bu. Tapi Ibu Dina ini tidak menerapkan disiplin positif, berarti Ibu Dina ini belum menanamkan pada dirinya sendiri terkait dengan disiplin positif, karena dia mau menurunkan Ibu Salma dekat lampu merah, padahal sebagai ibu guru kita itu harus selalu menanamkan disiplin positif walaupun apapun godaannya. Kita harus menanamkan pada diri sendiri, bilang saya tidak boleh begini karena saya harus menjadi contoh. Ada pendapat lain? Iya, dari Bapak Ibu yang lain. Kalau saya menurut saya Bu, sama dengan pendapat Ibu tadi, Ibu Tekset tadi, cuma di sini Bu Dina memiliki sifat kepedulian terhadap temannya, sehingga dia mau membonceng temannya. Tapi kedisiplinannya Bu Dina, dia tidak menerapkan disiplinnya terhadap lampu lalu lintas. Ya, sekian. Sedikit dulu, karena di sini ada dua pertanyaan. Jadi mungkin saya akan jawab dulu yang pertama di sini. Jika kamu adalah Ibu Salma, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau saya misalnya adalah Bu Salma, kalau memang saya mau ikut sama Ibu Dina, mungkin sebaiknya saya mencari alternatif dengan mencari helm dulu, ya, supaya saya tidak melanggar aturan. Tapi kalau memang tidak ada jalan untuk mendapatkan helm, nah mungkin saja saya berterima kasih kepada Ibu Salma karena mau menolong Ibu Dina, karena mau menolong saya. Tapi karena terkendala dengan peraturan yang ada, mungkin saya tidak ikut. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Ibu Dina? Apakah Ibu Dina sudah menerapkan disiplin positif? Nah, kalau menurut saya di sini sebenarnya Ibu Dina telah menerapkan disiplin positif, yaitu kepedulian terhadap sesama. Nah, tapi dia mengabaikan disiplin positif yang lain, yaitu ya dengan akan melanggar peraturan yang ada. Padahal peraturan yang ada itu bukan cuma mau dipatuhi pada saat adanya polisi. Iya. Ya, jadi peraturan itu tetap peraturan. Hari apapun itu kita tetap harus mematuhi. Kalau saya menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dari Ibu yang lain bagaimana? Terima kasih Pak atas masukannya. Saya tambahkan tadi itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia dengan siswa kita di kelas. Jadi kita sebagai bapak atau ibu guru di kelas itu sebelum itu
menegur siswa kita, mungkin sebaiknya kita tanyakan dulu apa yang mendasari sehingga demikian. Seperti juga itu yang suka mengganggu temannya di kelas. Sebenarnya sebelum ke sekolah kita itu tadi apa sudah sarapan. Itu terkait dengan kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Karena dasarnya di sini saya lihat di kelas itu kalau ada temannya yang membawa bekal itu rata-rata dia suka mengganggu. Jadi itu harus ditanyakan dulu, karena kalau kebutuhan dasarnya untuk yang pertama ini tidak terpenuhi, maka susah juga di dalam kelasnya untuk belajar karena dia lapar, dia haus. Jadi ya sebenarnya manusia itu baik itu tindakannya ada yang bernilai positif dan tidak bernilai positif, itu semuanya punya alasan mengapa kita melakukan ini. Seperti saya juga sebagai seorang guru, saya juga punya alasan mengapa melakukan demikian. Jadi kita harus bertanya dulu baik-baik kepada siswa kita apa yang mendasari sehingga melakukan hal demikian. Karena kebutuhan dasar untuk bertahan hidup itu adalah seluruh tindakan manusia itu ada semua tujuannya. Dan kita itu sebagai siswa kita akan bagaimana cara kita supaya kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Makanya biasanya siswa ada juga yang pasti menangis temannya karena sebenarnya kebutuhan dasarnya itu seperti kesenangan dan kebebasan, kekuasaannya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup itu atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya terkait dengan kesehatan. Jadi itu kesehatannya juga siswa biasanya sampai belajarnya juga terganggu kalau dia kurang sehat. Tempat tinggalnya juga bagaimana orang tuanya sikapnya sebelum ke sekolah, biasanya juga ada dampaknya di kelas. Dan makan, kalau dia tidak sarapan, begitu biasa siswanya itu di kelas itu mengantuk. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu kebutuhan ini, dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Seperti kita sebagai guru di sekolah, kebutuhan kita itu sebenarnya cinta dan kasih sayang juga itu sangat perlu. Kenapa saya katakan sangat perlu? Karena tanpa cinta dan kasih sayang kita di sini mungkin silaturahmi kita atau kerjasama kita tidak akan berjalan dengan lancar. Karena apapun yang kita lakukan, jika kita menyayangi sesama, insya Allah akan baik hasilnya. Begitu pula dengan siswa kita di kelas. Bagaimana pandangan kita kepada siswa? Kalau di kelas itu sudah masuk dan siswanya itu ada yang nakal, sampai temannya menangis, kalau kita langsung melihat siswa itu tanpa cinta dan kasih sayang, mungkin bagaimana perasaan kita ketika mengajar. Jadi di dalam kelas itu kalau ada siswa yang nakal, kita tidak boleh memandangnya bilang apa begitu mentong orangnya, tidak boleh. Sebenarnya itu kita harus memandang siswa kita itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Insya Allah cara mengajar kita juga selalu ikhlas, karena kita menyayangi orang tersebut. Karena apapun yang kita laksanakan, kalau yang pertama-tama kita menyayangi, mencintai orang itu, semuanya akan dipermudah. Begitu juga dengan mengubah perilaku siswa kita di kelas. Walaupun itu siswa yang nakal, coba dekati, elus-elus kepalanya, bagaimana apa yang bisa Bapak atau Ibu bantu sampai kita bisa umpamanya membaca atau umpamanya kita bisa menghitung. Jangan langsung mengatakan coba baca ini, coba hitung ini, hafal ini, tapi kita juga selalu merefleksi diri kita sebagai guru kita. Apakah apa yang saya sampaikan kepada siswa saya ini, cara mengajar saya ini sudah benar? Dan tidak terlupa juga dari kesenangan dan kebebasan siswa. Maksudnya di sini dalam proses belajarnya, bagaimana cara kita bertanya kepada siswa kita model apa yang dia inginkan. Begitu Bapak Ibu. Sambil saya memberikan destinasi, silahkan dinikmati.
cinta dan kasih sayang. Semuanya ini terkait dengan kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ada pun motivasi perilaku manusia, yaitu yang mendasari tadi itu Bapak Ibu. Jadi semua ini sebenarnya sangat terkait. Ada yang mendasari sehingga motivasi perilaku manusia itu bisa berubah-ubah. Jadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, itulah yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Sebelum itu kita diskusi dulu mengenai motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu pasti ada saja alasannya kenapa motivasinya begitu. Seperti juga kita Bapak Ibu guru di sini pasti ada motivasinya yang mendasari sehingga melakukan hal demikian. Begitu juga dengan siswa kita, ada yang mendasari perilakunya di kelas. Tapi motivasi di sini ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada juga motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan ada juga untuk menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri, kebajikan diri sendiri di sini Bapak Ibu. Dan biasanya itu siswa itu di kelas itu motivasinya itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya ketika kita memberikan soal, biasanya dia menyelesaikan soalnya hanya untuk menghindari hukuman. Padahal seharusnya itu motivasi di sini yang paling bagus itu yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi tapi di sini Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, kira-kira di sini apa yang mendasari motivasi siswa-siswa kita di kelas? Di sini apakah motivasi yang pertama, yang kedua, atau motivasi yang ketiga? Mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu. Pak Tajuk. Saya sedikit diberikan baik itu gambaran pengalaman dari yang pernah saya rasakan. Jadi yang terkait dengan motivasi di sini, menurut yang pengalaman yang pernah saya rasakan, jadi motivasi yang yang dimiliki oleh siswa di kelas itu biasanya berdasarkan pada yang paling banyak itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena biasanya itu apabila seorang siswa atau siswa di kelas diberikan PR, itu biasanya selesai dan ada juga tidak selesai. Karena motivasinya itu yang selesai biasanya juga hanya menginginkan bahwa
hari ini tugas saya selesai kok tanpa memperdulikan bahwa salah dan benarnya ini pekerjaan saya. Yang penting pekerjaan saya selesai dan menghindari hukuman dari gurunya itu sendiri. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali apa yang dikatakan dari Pak Tajudin. Rata-rata di kelas kita itu yang banyak dilakukan itu mendominasi kepada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu juga di kelas saya, biasanya dia menyelesaikan tapi dia tidak memperhatikan karena dia hanya ingin menyelesaikan saja tepat waktu tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya kita sebagai siswa, yaitu ketika mengerjakan soal itu seharusnya sesuai dengan menghargai diri kita. Bukan hasilnya yang ingin didapatkan, tetapi bagaimana motivasi di dalam diri kita itu. Dan mengenai motivasi Bapak Ibu, ini ada juga motivasi mendapatkan penghargaan dari orang lain. Mungkin di sini kita juga bisa berdiskusi, kan itu tadi di kelas, tapi kalau di sini kita sebagai guru, apa sebenarnya yang mendominasi Bapak Ibu melakukan hal-hal di sini? Yang mana di sini motivasi Bapak Ibu yang lebih mendominasi? Apakah juga yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tapi mudah-mudahan diharapkan di sini yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan bagaimana motivasi kita seharusnya kita sebagai motivasi apa yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru di sini. Apa yang mendasari kita motivasi di sini? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau ini mendapatkan penghargaan atau untuk menghargai nilai-nilai diri sendiri? Mungkin ada yang saya juga bisa lanjut. Jadi khususnya kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, memang ini dimotivasi untuk perilaku manusia, yaitu dari poin 1 sampai ke 3, memang sudah kita bisa gambarkan bahwa sudah sangat jelas dalam diri kita itu pasti ada semua ini yang 3 poin. Tetapi yang menurut saya di sini yang di poin 1 dan kedua ini adalah salah satu langkah awal untuk membiasakan diri kita yang seharusnya sudah terbiasa untuk termotivasi. Jadi misalnya kalau memang kita pada dasarnya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, tapi lama kelamaan itu akan pasti sudah menjadi darah daging dalam diri kita, bahwa saya harus lebih termotivasi tanpa harus menghindari itu yang tekanan atau penghargaan dari orang lain. Karena memang biasanya juga ada manusia itu tipe-tipenya bilang, oke lah, saya akan termotivasi karena saya ingin ada penghargaan dari atasan misalnya atau dari teman-teman yang lain. Itu salah satu misalnya motivasi kita. Tetapi setelah kita lama kelamaan pasti akan sudah tertanam dalam diri kita dan tanpa memperdulikan lagi ini yang poin 1 dan 2. Jadi yang menjadi misalnya hasil akhirnya kita sudah berada di dalam motivasi dalam diri kita sendiri. Tidak ada lagi dari eksternalnya dalam diri kita sendiri yang muncul. Ya, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Apa yang Bapak katakan itu sangat benar sekali. Motivasi itu biasanya juga dimulai dari kebiasaan-kebiasaan. Seperti dengan siswa kita di kelas, sebenarnya dari kebiasaan-kebiasaannya itu, contohnya dia menulis itu menyelesaikannya mungkin hanya untuk menghindari hukuman, tapi lama kelamaan dia akan terbiasa dan begitu seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasi yang ketiga ini tidak mungkin bisa langsung kita laksanakan sebelum
melewati motivasi yang pertama, karena memang ini harus dilewati dulu. Yang pertama untuk membiasakan diri, dan yang kedua juga sampai motivasi yang ketiga ini dilaksanakan. Terkait dengan motivasi perilaku manusia, sebagai guru juga kita juga harus memiliki posisi kontrol, yaitu ada yang dinamakan posisi kontrol sebagai penghukum, dan ada juga yang membuat merasa bersalah, ada juga sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Penghukum itu di sini biasanya kita laksanakan itu tiba-tiba. Seperti biasanya ada siswa yang nakal atau tidak menyelesaikan, langsung kita tegur saja. Bilang, karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Itu yang dinamakan penghukum. Pembuat merasa bersalah ya. Bersalah contohnya, tolong ya, ibu minta tolong sekali, tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama ibu ya, dari tadi teriak sampai tenggorokan ibu jadi sakit. Ini sebenarnya pembuat merasa bersalah ini bukan menghukum, tapi ini membuat siswa itu batinnya, karena kita itu seakan-akan tidak menyakitinya, tapi dari kata-katanya ini kadang siswa itu berpikir dia merasa bersalah. Dan ini sebagai teman, kenapa terlambat kemarin bisa tepat waktu, kok besok jangan terlambat lagi ya. Ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu. Dan ada juga sebagai manajer, ini mengingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama. Ini sebagai manajer masih ingat konsekuensinya kalau terlambat lagi. Apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar? Kira-kira bagaimana agar bisa memperbaiki ini? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi ini ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu, tapi mungkin lebih bagus ini yang diharapkan di sini diterapkan itu sebagai manajer, karena ini sebagai penghukum itu mungkin tidak cocok lagi untuk digunakan. Dan pembuat merasa bersalah, jujur saja saya di sini juga sering mengatakan begini, bilang, enak diam saking tenggorokannya ibu guru, kenapa kita tidak mengerti? Ini juga tidak tepat untuk dilakukan di kelas. Ini juga, teman ini bisa dilakukan juga, tapi yang paling bagus dilakukan itu sebagai manajer. Kita mengingatkan kembali kepada siswa tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi. Contohnya tepat waktu, itu terkait dengan keyakinan kelas, disiplin. Jangan membuang sampah sembarangan, tapi itu keyakinan kelasnya itu tentang kebersihan. Jadi Bapak Ibu diharapkan ini yang dilakukan ini bagus sekali, ini yang terkait dengan posisi kita sebagai guru itu sebagai manajer, yaitu mengingatkan kembali kepada kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Silahkan dinikmati juga Bapak Ibu. Pas 4 tuh. Posisi kontrol. Ya, ini mengenai posisi kontrol di dalam kelas itu Bapak Ibu bagaimana penerapannya di dalam kelas terkait posisi kontrol kita sebagai guru. Silakan Ibu Remis. Kalau Bu Frit, posisi kontrolnya di kelas bagaimana Ibu? Ya, silakan. Kalau saya di sini, anak itu bisa diambil sebagai teman, bisa juga kita sebagai manajer, ya, karena kita lihat itu anak-anak kan masih perlu kasih sayang. Jadi kalau misalnya sebagai teman, kenapa terlambat kemarin bisa tepat waktu, besok jangan terlambat lagi. Jadi di sini dia menyadari diri
Oh iya, besok-besok saya tidak terlambat kenapa ini terlambat. Jadi dia menyadari dirinya bahwa besok nanti Bu saya tidak akan terlambat. Kemudian sebagai manajer, apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan itu tidak benar? Ya. Kira-kira bagaimana agar kita bisa memperbaikinya ini? Jadi dari teman ke manajer ini sangat erat hubungannya. Saya. Kemudian penghukum, karena kamu terlambat sedangkan berdiri, ini barangkali kalau dihukum anak-anak sampai 1 jam ada kelewatan, ya. Jadi di sini penghukum jangan hukum itu. Bagaimana misalnya kalau dikasih saja kalau besok terlambat lagi saya kasih hukuman, ya, atau saya kasih berdiri, tapi jangan 1 jam. Karena bisa-bisa ini anak kalau 1 jam kencingi dirinya atau bagaimana muncul yang negatif itu. Kalau pembuat merasa bersalah, ini barangkali kita sebagai manusia biasa sering kita lakukan ini, bukan cuma di sekolah, di rumah juga sebagai anak-anak kita juga sering kita lakukan ini. Itu pendapat dari saya. Jadi Bu, tentang motivasi kontrol tadi, posisi kontrol tadi, kalau menurut saya di sini barangkali ini yang 1 dan kedua ini perlu kita sebagai guru untuk menghindari ini, karena ini akan mempengaruhi mental dari anak-anak kita, ya. Kemudian kalau menurut saya untuk yang 3, 4, dan 5, mungkin ini bisa kita terapkan. Nah, karena melihat dari kondisi anak-anak kita kan berbeda-beda karakternya. Ya, mungkin kalau misalnya kita menerapkan manajer, nah itu ini mungkin saja tidak bisa berlaku untuk anak-anak yang kan terkadang ada anak-anak itu yang tidak mau ngomong, apapun kita tanyakan di situ dia biasanya juga ada yang tidak mau menjawab. Nah, kalau anak-anak menurut saya kalau ada yang begitu mungkin kita bisa menggunakan sebagai posisi kontrol itu sebagai teman. Ya. Nah, kita bisa gunakan ini. Atau bisa juga kita menggunakan yaitu memantau. Ya. Karena saya lihat di sini kalau manajer itu kan dia anak-anak yang mengingat apa yang telah dia kesepakati. Tapi kalau anak-anak yang jarang ngomong atau apapun yang ditanyakan biasanya diam saja, nah, mungkin agak kesulitan kalau di sini di manajer. Ya. Jadi kalau menurut saya mungkin yang 3, 4, dan 5 ini mungkin bisa kita terapkan di kelas. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak, betul sekali Pak, usahakan supaya yang 3, 4, 5 ini yang diterapkan di dalam kelas. Jangan. Terkait dengan posisi kontrol, adapun pendekatan yang bisa kita lakukan kepada siswa kita, yaitu pendekatan segitiga restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan untuk mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu memperbaiki hubungan bukan untuk merius kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Ini contoh segitiga restitusi yaitu ada yang dinamakan validasi tindakan yang salah, ada yang menstabilkan identitas, dan ada yang menanyakan keyakinan. Contohnya ini biasanya saya terapkan kepada siswa kita ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, contohnya ketika siswa ada yang kurang fokus ketika belajar, atau ada yang suka mengganggu temannya, atau ada yang suka main di dalam kelas. Saya panggil siswa saya untuk menanyakan, Nak, apa kita tahu kenapa saya panggil ke sini? Bisa ditanya siswanya seperti itu. Kita memposisikan diri kita sebagai siswa kita. Kalau siswa kita menjawab, kan biasanya siswa itu
mengantuk di dalam kelas karena biasanya dia kurang tidur karena kebanyakan main HP di rumahnya atau menonton. Kita bertanya kepada siswa kita dan kita memposisikan kepada siswa kita, kita tidak boleh langsung marah, kita bertanya baik-baik apa yang mendasari sehingga kalian mengantuk di dalam kelas. Mungkin siswa kita akan menjawab, saya menonton ibu. Jadi ketika siswa kita mengatakan itu, kita tidak boleh langsung bilang tidak boleh menonton karena ini resikonya. Tapi kita itu mengatakan tidak apa-apa. Semua orang itu pernah berbuat salah, termasuk ibu guru. Ibu guru juga dulu waktu kecil juga pernah menonton. Ibu guru juga pernah tertidur di dalam kelas sampai tidak memperhatikan mata pelajaran. Tapi apakah anak-anakku itu tidak mau berubah, mau terus seperti itu? Mungkin seperti itu yang bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Kita bertanya dan kita memposisikan diri seperti siswa kembali. Kita menjelaskan bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan, tapi mudah-mudahan bisa dirubah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu cara kita untuk mendekati siswa kita dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Memposisikan diri kita seperti siswa kita. Kita tidak boleh langsung marah, nah ini salah. Kita tidak benar, tapi kita panggil baik-baik. Kalau ada siswa yang bermasalah di sini, kita tanyakan apa yang mendasari sehingga siswa kita melakukan hal demikian. Biasanya tertidur dan biasanya itu main-main di dalam kelas, tidak mau menulis. Biasanya dia tadi itu kurang tidur atau ada lapar. Kita bertanya dan kita harus memberikan solusi. Ini contohnya ketika kita menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi seperti inilah cara kita. Seperti juga kita di sini sebagai bapak ibu guru. Umpamanya ada yang perlu diperbaiki, kita berbicara kepada teman kita, kita berbagi. Kita berbagi apa yang mendasari sehingga bapak ibu mungkin kita memberikan solusi. Yang tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana cara kita supaya kita bisa merubahnya. Kita kembalikan lagi tadi terkait dengan keyakinan dan kedisiplinan bapak ibu. Seperti itulah cara kita di kelas dan memvalidasinya. Kamu pasti punya alasan ini, kita tanyakan alasannya mengapa siswa tersebut melakukan hal demikian. Karena biasanya siswa kalau menangis temannya pasti ada alasannya. Karena apakah dia temannya yang pertama mengganggu atau apakah ada barangnya yang diambil, tidak boleh langsung menegurnya, pasti ada alasannya melakukan sesuatu. Dan kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Kita menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Terima kasih Bapak Ibu, itulah yang sempat saya paparkan pada hari ini. Mungkin kita bisa berdiskusi mengenai hal ini terkait dari yang pertama tadi terkait dengan disiplin positif dan keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, silakan. Silakan dinikmati dulu, baru dilanjutkan lagi. Cukup 1 jam. Ya. Sebelum saya memberikan kesimpulan, mungkin kita bisa berdiskusi. Tapi silakan dinikmati dulu Bapak Ibu, karena videonya saya edit yang ambil yang bagus-bagus saya sebentar kata-katanya. Menurut saya dari pemaparan dari pertama sampai terakhir adalah kuncinya adalah perlu kita menerapkan kedisiplinan. Karena kedisiplinan itu tidak mencakup
semuanya. Jadi apabila kita disiplin, berarti semuanya sudah ada di dalamnya. Kalau disiplin tidak ada pada diri kita sendiri, itu akan tidak ada. Sama juga dikatakan tidak ada, tapi kalau misalnya disiplin kita terapkan pada diri sendiri, dan disiplin ini mengibaratkan menyadari diri. Ya. Jadi kalau kita sudah menyadari diri bahwa saya ini tidak baik saya lakukan begini, berarti otomatis disiplin kita tidak ada. Jadi kalau misalnya disiplin ini kita terapkan apapun itu, disiplin bagaimanapun itu kita terapkan pada diri kita sendiri, insya Allah akan membuahkan hasil yang lebih baik. Itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari pemaparan pertama sampai terakhir. Terima kasih dari silakan. Jadi pada dasarnya kita di sini untuk melanjutkan semua tadi itu, mulai dari pemaparan itu yang tadi dilakukan tadi, mulai dari disiplin, motivasi, keyakinan keras, itu adalah pada dasarnya juga berpengaruh dari bawaan dari rumah. Ya, itu dari orang tua, didikan orang tua. Karena kita di sekolah itu hanya beberapa jam saja berinteraksi dengan siswa. Jadi itulah hebatnya seorang guru, itu banyaknya karakter, sekian banyak karakter yang datang di kelas itu. Seorang guru itu motivasinya itu untuk menyatukan bagaimana para peserta didiknya itu lebih bagus ke depannya. Jadi seorang guru adalah seorang motivasinya itu sangat tinggi. Jadi motivasi itu menurut saya itu sangat penting juga. Jadi kalau sudah berbarengan disiplin, motivasi, dan keyakinan kelas, insya Allah di dalam kelas kita pasti akan lebih bagus lagi. Lihat dari pemaparan Ibu Ridwana sangat bagus sekali ya untuk mendisiplinkan anak. Jadi saya menarik kesimpulan dari paparan tadi, dari disiplin, motivasi dan keyakinan itu saya lihat sangat berkaitan. Karena untuk mendisiplinkan anak itu berarti kita harus memulai dari membiasakan anak itu atau memandu anak itu untuk menentukan keyakinan kerasnya untuk yang dipatuhi sendiri. Ya. Kemudian memunculkan motivasi anak ini untuk melakukan kedisiplinan di kelas maupun di sekolah. Ya. Jadi mungkin barangkali kita boleh menerapkan ini di kelas kita masing-masing, itu memulai dari membuat keyakinan kelas, kemudian muncul dari keyakinan kelas itu muncullah motivasi anak sehingga dia menanamkan dalam dirinya itu disiplin positif. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan menyimpulkan materi yang saya sempat sampaikan mengenai disiplin positif. Disiplin di sini tidak terlepas
satu di sini. Di sini sebenarnya disiplin positif bukan hanya disiplin waktu saja yang dibahas, tapi disiplin dalam segala hal. Tapi mengenai tadi disiplin itu biasanya ada siswa yang tidak ada melanggarnya, tapi mereka itu ada semua alasan mengapa mereka belum menerapkan disiplin. Tapi marilah kita sebagai seorang guru menanamkan pada diri kita kesalahan yang kemarin apapun itu tidak akan bisa kita perbaiki, tergantung dari kita bagaimana kita menyadarinya. Seperti saya juga, saya di sini belum disiplin, saya akui itu. Tapi disiplin itu tergantung dari kita bagaimana cara kita merubahnya ke depan. Karena tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu kalau kita akan berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kemarin kita melakukan kesalahan, tapi hari ini dan besok tidak menutup kemungkinan kita terus akan melakukan kesalahan. Bisa saja kita berubah, bisa kita namanya juga manusia. Karena terkait materi yang saya bawakan ini ada semua alasan mengapa kita melakukan hal demikian. Kita melakukannya bukan karena kesengajaan, karena ada yang mendasari sehingga kita melakukan itu. Begitu juga dengan siswa di kelas, ada yang mendasari sehingga mereka melakukan atau melanggar kedisiplinan. Dan bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menanyakan apa yang mendasari itu. Kita tidak boleh lagi langsung memarahi siswa, tapi kita harus menanyakan kepadanya apa yang mendasarinya itu dan kita mengetahui apa alasannya, mungkin kita bisa membantunya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mengenai keyakinan kelas, ini mungkin bagus kita terapkan di kelas masing-masing supaya siswa kita itu mengingat ada keyakinan yang pernah disepakati. Dan keyakinan itu bukan guru yang membuatnya, tapi kita kumpulkan siswa kita dan siswa kita sendiri yang mengatakan keyakinan yang akan disepakati. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, kita ingatkan apa yang pernah dia katakan. Dengan melakukan pendekatan seperti pendekatan apa tadi? Posisi kontrol. Dengan mendekatinya yaitu melalui posisi kontrol kita sebagai guru. Kita tidak boleh lagi menghukum siswa kita. Kita harus menanyakan apa yang mendasarinya. Dengan melakukan juga pendekatan segitiga restitusi. Kita itu harus memposisikan diri kita sebagai siswa. Jadi kita tidak boleh lagi langsung mencap siswa bilang kenapa begini kelakuannya, tapi kita harus menanyakan betul-betul dengan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan atas segala penyampaiannya. Di sini saya menyampaikan materi, tidak ada maksud apapun, ini hanya terkait dengan tugas yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pesan dan dari Ibu Kepala Sekolah untuk kami semua di sini, mumpung kami di sini berkumpul terkait juga dengan apa yang saya bawakan hari ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pesan khususnya pada CGP itu semoga ilmunya ini bisa dibagikan kepada teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman supaya bisa juga ikut dalam CGP ini, dan semoga juga mutu pendidikan yang ada di adanya CGP ini, mutu pendidikan yang ada di sekolah kita, khususnya yang sekolah kita ini bisa meningkat. Karena dari pemaparan dari CGP ini sangat bagus, karena
bisa menyentuh pada teman-teman guru. Jadi itulah pesan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Ibu guru yang lain, adakah pesan dan pesannya khusus untuk saya dan teman-teman yang lain? Juga silakan. Dari saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin menunjukkan pesan dan pesan lah. Tapi hanya menyampaikan tetap semangat mengikuti CGP dan jangan lupa berbagi ilmunya kepada kami teman-temannya supaya ada motivasi juga kepada kami untuk selanjutnya kalau ada pendaftaran CGP bisa masuk mengikuti jejak hidup. Itu saja. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kesempatannya. Marilah kita di sini bersama-sama membangun SDN 7 Sahiring ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Marilah kita saling menyayangi di sini. Marilah kita di sini saling mengingatkan, saling berkolaborasi dan tidak boleh saling menjatuhkan. Apapun kendalanya, marilah kita hadapi bersama-sama. Apapun kendalanya bisa diceritakan atau ada yang bisa dibantu, jangan sungkan-sungkan. Marilah kita saling berbagi demi meningkatkan SDN 7 Sahiring ini dan untuk lebih meningkatkan diri sendiri juga Bapak Ibu. Marilah kita tetap menjaga kekompakan, pertahankan dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu.